Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Sabtu, hari tasyrik yang ketiga ataupun hari tasyrik yang kedua, sesuai dengan Idul Adha-nya hari apa. Jamaah sekalian, biidznillah ta'ala kita akan mengkaji bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam Bai'atu Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'at Al-Aqabah Ats-Tsaniyah yang terjadi pada tahun ke-13 setelah Bai'atul Aqabah Al-Ula pada tahun ke-12. Nah, tahun ke-13 memang puncaknya Rasulullah SAW mengatur strategi bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan juga Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah ke kota Yathrib. Nah, jamaah sekalian, memang di dalam Al-Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini adalah peristiwa yang tentunya saat itu adalah bisirrin tamin, dengan rahasia yang sempurna. Betul-betul kerahasiaannya dijaga baik oleh Rasulullah SAW beserta keluarganya ataupun dari pihak orang-orang Yathrib, kaum muslimin dari suku Aus dan Khazraj. Betul-betul dijaga. Dan memang yang mengikuti Al-Bai'atu Al-Aqabah Ats-Tsaniyah sejumlah 70 orang sekitar, itu memang pilihan, sudah menjadi pilihan Rasulullah SAW, sudah menjadi pilihan dari Bani atau kaum Khazraj dan Aus, sehingga orang-orang yang terindikasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tidak masuk. Jadi tidak semua yang sedang berhaji di musim atau di tahun ke-13 Hijriah itu 13 kenabian itu tidak semuanya menjadi anggota ataupun yang ikut berbaiat di Aqabah Ats-Tsaniyah. Tidak semuanya. Makanya di peristiwa yang sangat populer setelah Bai'at Al-Aqabah Ats-Tsaniyah ini selesai, tapi memang belum bubar. Ini kan ada setan yang mengetahui tentang baiat ini. Memang Rasulullah SAW langsung menginformasikan kepada para sahabat bahwa ini adalah setan yang bernama Azib Al-Aqabah. Setan yang biasa berdiam atau bercokol di Al-Aqabah. Dia kalau pergi ke para pemuka Quraisy maka tidak cukup waktu untuk bisa menyampaikan peristiwa itu kepada mereka. Artinya ya, kalaupun setan ini nyampe ke
Maka ini tentunya orang-orang Mekah ataupun orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk menghalau dan mengetahui siapa saja yang ada yang ikut dalam baiat itu sudah keburu bubar dulu. Maka trik dari setan ini, dia naik ke atas bukit lantas berseru sekuat-kuatnya bahwa ini ada sekelompok orang yang sedang berbaiat. Kata setan begitu. Nah, tentunya karena kan malam hari, baiat ini malam hari, tidak siang hari, malam hari. Hanya terdengar hainamah, terdengar samar-samar, tidak jelas. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini baiatul Aqabah Ats-Tsaniyah memang luar biasa, dilakukan di malam hari dan hanya anggota terpilih ataupun dari golongan Aus dan Khazraj yang terpilih saja yang nantinya bisa berbaiat dengan Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, saya ingin membacakan isi dari baiat tersebut yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, alama nubayi'uk. Wahai Rasulullah, kita ini berbaiat apa dan kenapa? Qala, Rasulullah SAW menyampaikan bersabda, alas sam'i wat ta'ah fin nasyati wal kasali. Berbaiat untuk as-sam' wat ta'ah, selalu mendengarkan dan taat. Artinya mendengarkan ini, sam' ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah didengarkan berarti langsung at-ta'ah, mendengar dan taat. Dalam kondisi apa? Fin nasyat, dalam kondisi baik-baik saja, normal-normal saja, semangat. Wal kasal, ataupun dalam kondisi yang tidak mendukung. Secara bahasa kasal itu malas. Ini baiat yang dilakukan oleh Yathrib, penduduk Yathrib ataupun Madinah, kaum muslimin Madinah di saat itu dengan Rasulullah SAW. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusr. Setelah perkara tauhid, ini kan alas sam'i wat ta'ah fin nasyati wal kasal, ini perkara tauhid. Dan memang bahasa yang dipilih oleh Rasulullah SAW ini ya bahasa yang memang familiar di kalangan penduduk Yathrib dan juga bisa dipahami secara cepat. Al-iman, jamaah sekalian, kita ketahui semuanya bisa naik, bisa turun. Nah, maka di sini Rasulullah SAW pun mencantumkan fin alanna fin nasyadi wal kasali, dalam kondisi semangat, imannya tinggi, dan juga mungkin kadang kondisi agak melemah. Yang penting dalam dua kondisi tersebut, dua-duanya harus as-sam'u wa ta'ah. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusr. Nah, setelah perkara tauhid ini jelas, maka Rasulullah SAW juga saling membantu menopang masalah ekonomi. Ini nantinya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentunya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW mencantumkan baiat atau kalimat baiat ini karena tahu bahwa kondisi nantinya para sahabat yang muhajirin ini pasti akan menemui beberapa profil, beberapa keadaan yang tidak hanya berkaitan dengan keimanan, tapi nantinya sampai berkaitan dengan ekonomi. Dan itu betul-betul tidak hanya Abdurrahman bin Auf toh yang hijrah terus dicegat dan tidak boleh membawa hartanya. Nah, ini
jamaah sekalian membuktikan memang perkara iman memang nomor satu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan memang harus diperhatikan berkaitan dengan ekonomi. Maka baiat atau poin baiat yang kedua adalah wa 'alan nafaqah. Artinya penduduk Yathrib atau Madinah kalau ada sesuatu atau kekurangan yang dialami oleh para muhajirin nantinya dan khususnya Rasulullah SAW harus bisa menopang secara ekonomi. Nah ini pentingnya begitu. Jadi ya iman memang segalanya. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Karena tidak mungkin orang berzakat itu kalau tidak punya ekonomi yang kuat. Sedekah, infak, wakaf ini juga perlu ekonomi yang kuat. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini jelas. Wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi laumata la'im. Ini nantinya Rasulullah SAW menegaskan bahwa perkara hijrah ini adalah demi untuk antakumu lillah wa antakumu fillah. Perkara hijrah ini adalah perkara demi untuk menegakkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dalam lisan Rasulullah SAW. Ini jemaah sekalian syiar. Kalau ada syairil Islam yang tidak bisa dilakukan di suatu negeri, betul-betul tidak bisa. Kalau memang diupayakan, tidak bisa. Nah, inilah barulah perkara hijrah itu ada. Tapi semenjak atau semasa syairul Islam, azan boleh, sholat juga aman, maka ya berdiam di tempat itu, di wilayah itu. Tidak usah memikir, oh bagaimana saya bisa hijrah ke Makkah dan Madinah misalkan. Waduh, memang ya khairu biqa'il ard, tempat yang paling bagus ya di sana memang. Tetapi semasa syiar-syiar Islam, syairul Islam itu bisa ditegakkan, maka ya inilah bagian kita dan inilah memang bagian dari takdir kita untuk hidup di satu bangsa itu. Wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudkum fillahi laumata la'im. Yang pertama, bagian pertama artinya nanti di saat kaum muslimin ini berhijrah ke Madinah, apapun yang menjadi syiar-syiar Islam itu wajib untuk didukung. Nah, itu maksudnya. Dan jangan sampai gara-gara ucapan orang, cibiran orang, di sana kan tidak hanya kaum muslimin, ada orang-orang Yahudi bahkan. Kalau di suku Quraisy memang ya musuhnya, lawannya hanya bangsa sendiri. Belum atau tidak menemui tentang orang-orang Yahudi. Tapi kalau nanti ke Yathrib, nah, tidak hanya orang yang beragama wasani, keberhalaan saja, tetapi di sana juga sudah ada agama Samawi, Yahudi, kuat mereka di sana. Ekonominya juga lumayan. Kenapa? Karena mereka sudah lama menjadi pebisnis di sana, pembisnis senjata di Yathrib. Yang kita sering kemarin pada pertemuan sebelumnya menyinggung bahwa bisnis senjata mereka luar biasa. Mereka lah yang menyokong orang-orang Aus dan Khazraj untuk sekian ratus tahun bisa berperang. Nah, jadi lumayan mapan di orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW sudah memprediksikan bahwa nantinya sangat mungkin sekali orang yang berhijrah ke sana itu adalah akan menghadapi masalah ekonomi, dan yang kedua sangat mungkin sekali ada cibiran atau apa banyak. Maka Rasulullah SAW sebelum dan para sahabat sebelum
hijrah ke sana, maka perlu ada kesepakatan dulu. Nanti kalau di sana, maka semua yang aktivitas yang menjadi syiar Islam harus didukung dan jangan sampai terpengaruh dengan cibiran ataupun omongan ataupun desakan dari orang-orang luar. Nah, wa ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Nah, ini baru Rasulullah SAW menyebut secara spesifik an tansuruni. Jamaah sekalian, sebagai pemimpin, kapasitas Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai qaid, sebagai Rasul, ya, manusiawi, sangat manusiawi sekali. Kalau Rasulullah SAW juga menginginkan ataupun mendapatkan kepastian yang jelas, antan suruni, langsung. Kalau tadi di atas tidak menyebutkan tentang langsung secara garis bawah langsung saya. Nah, baru di poin terakhir, wa ala antan suruni idza qadimtu ilaikum. Engkau akan berjanji untuk menolongku, nah, kalau saya jadi hijrah ke sana. Kenapa idza qadimtu ilaikum? Karena kalau para sahabat Rasulullah SAW ini atas perintah Rasulullah hijrahnya itu, tapi kalau Rasulullah SAW itu atas perintah Allah, maka ada embel-embelnya, wa ala antan suruni idza, jika qadimtu ilaikum, aku sudah nyampe sana. Kan ada jikanya. Kenapa? Karena memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya'ti minas sama, bi amris sama, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Tamna'uni, membelaku, mencegah hal-hal yang tidak baik mampir atau nyampe kepadaku. Tamna'uni, seperti halnya engkau menjaga anak-anakmu, istrimu, dan dirimu sendiri. Yes, pokoknya anggaplah aku ini menjadi keluarga dari orang-orang Yathrib Madinah. Jangan dibeda-bedakan. Nah, yang menarik itu yang paling bawah, walakumul jannah. Ini janji, tentunya janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, melalui Rasulullah SAW. Walakumul jannah, artinya siapapun di antara kalian, wahai bangsa Yathrib, bangsa Madinah, yang bisa menepati janji-janji ini, poin-poin kesepakatan ini, maka Rasulullah SAW sendiri pun tidak menjanjikan keduniaan. Tidak ada deal-deal duniawi, tidak ada. Tapi yang ada adalah ukhrawi, walakumul jannah. Kalau kamu menepati mulai dari awal berkaitan dengan keimanan, yang kedua ekonomi, yang ketiga amar bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, berdakwah, dan yang keempat meninggikan ataupun memunculkan syariat-syariat Islam, memegang betul dan jangan sampai terpengaruh dengan unsur eksternal. Wala ta'khudkum fillahi laumata laim. Baru poin yang terakhir, poin yang kelima, menjagaku, menolongku seperti halnya engkau menjaga anak-anakmu. Kalau semuanya itu bisa dipenuhi, walakumul jannah. Ini yang menjadi barter ataupun apa istilahnya, kontrak Rasulullah SAW dengan muslimun, orang-orang kaum muslimin di Yathrib atau Madinah. Walakumul jannah. Nah, ini jemaah sekalian isi dari poin-poin dari Bai'atul Aqabah.
Memang luar biasa. Sebelum diucapkan ini pun, jamaah sekalian, baik Al-Abbas sudah kan menyampaikan di Al-Aqabah Al-Ula bahwa kalau memang bayat ini nantinya terjadi, sudah disampaikan, ini adalah keluarga kami. Rasulullah SAW maksudnya, Abbas menyampaikan seperti itu. Ini adalah keluarga kami yang kami sudah betul-betul menjaganya 3 tahun lebih. Kita berada di Syi'bu Bani Hashim, di lembah Bani Hashim, sampai kekurangan makan demi untuk menjaga keluarga ini, artinya Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada keinginan untuk pindah ke Yathrib. Maka kalau engkau nantinya bisa berbaiat dengan apa yang disampaikan oleh keluargaku ini, maka kami akan menyerahkan. Tapi kalau tidak bisa menepati poin-poin nanti, kami adalah kabilah atau kaum yang sudah teruji untuk melindunginya. Abbas. Nah, nanti juga di saat Bayatul Aqabah Ats-Tsaniyah diulangi lagi perkataan seperti itu. Kenapa? Betul-betul ini adalah, kalau apa istilahnya bahasa kita, ini sudah melakukan hal yang luar biasa. Ini sudah memunculkan perseteruan tidak hanya antara keluarga. Kalau sama suku Quraisy ini kan masih keluarga. Tapi kalau sudah melangkah ke Yathrib, ini berarti sudah antar kabilah suku besar, antara Makkah dan Madinah, yang memang karakternya pun berbeda. Maka dengan pengalaman berperang yang luar biasa seperti itu, tapi mereka tidak bisa bertanam, maka sedangkan Yathrib juga mempunyai apa istilahnya pengalaman perang yang sedikit lebih canggih. Kenapa? Karena pasokan senjata yang luar biasa, senjata yang mutakhir zaman itu. Sudah perangnya sudah agak teratur. Tapi kalau di mana Makkah ini perangnya kerudukan. Apa kerudukan itu? Keroyokan. Nah ini, itu diakui oleh Fityanu Quraisy saat itu. Jadi ini Quraisy. Makanya mereka senang sekali dengan anak laki-laki itu karena perang mereka memang betul-betul perang keroyokan. Sing duwe anak lanang sing gagah, ganteng, bukan ganteng, pokoknya kodi, dur, nah itu senang. Makanya sampai ada al-wa'd, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, di masa jahiliyah ya tidak lain tidak bukan di suku Quraisy, karena malu untuk mempunyai anak perempuan, dan sangat diharapkan adalah anak laki-laki untuk bisa menjaga kaumnya. Jadi orang Quraisy itu di saat mereka atau bisa berkumpul, bisa bersatu, itu di saat ada serangan dari luar. Tapi nanti kalau serangan dari luar itu tidak ada, maka beda-beda antara Bani Taim sendiri, Bani Bakr sendiri, Bani Mahzum sendiri, Bani Hashim pun sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Kadang-kadang bisa berperang antar mereka. Nah, jadi itu kondisi. Nah, di saat Rasulullah SAW itu masih di Mekah, maka perseteruan ya antara bani-bani yang kecil-kecil tadi. Inilah yang disampaikan oleh Abbas itu, bahwa baiat ini gak gime-gime kata orang Jawa, gak main-main. Ini sudah membawa apa istilahnya, genderang perang antara dua kelompok suku besar yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah. Maka perlu untuk diulang-ulang,
temen ta. Us gelem bayat ini temen ta. Betul tak? Sampai Rasulullah SAW sudah berhadapan-hadapan dengan para sahabat yang dari Yathrib yang akan di bayat. Ini pun salah seorang dari pembesar Yathrib Muslim ini langsung stop, di stop dulu. Wes apa salaman, di stop dulu. Tanya dulu, apakah kalian ini betul-betul paham dengan poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah? Salah seorang dari mereka sudah tidak sabar. Paham wahai Utsman, namanya Utsman yang menyampaikan seperti itu. Paham wahai Utsman, kami paham dengan konsekuensi, dengan poin-poin, paham. Jadi seandainya besok kita akan menyerang penduduk Aqabah dan Mina, maka kami akan lakukan itu kalau Rasulullah SAW berkehendak, kalau Rasulullah SAW memerintahkan. Nah, tapi Rasulullah SAW ma umirna lihada, belum waktunya, kata Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Nah, baru setelah sahabat Utsman tapi bukan Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman ini mendengar pernyataan dari para anggota baiat tadi, baru silakan kalau begitu, ayo. Nah, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini memang dua suku besar yang berbeda-beda ataupun yang beda latar belakang, keahlian berbeda. Orang Quraisy jelas mereka ya bisa bertanam, bisa membangun, tapi tidak sebaik arsitektur itu kalah orang-orang Quraisy. Masih didominasi oleh orang-orang Yathrib. Maka pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu diarsitekturi oleh orang-orang Madinah. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala juga pintar bertanam. Pertanian pintar orang Yathrib. Maka sudah kekhawatiran klop di saat gelombang hijrah itu ke sana, itu yang paling khawatir itu adalah ya orang-orang pedagang Quraisy. Kenapa? Karena sebelum ada gelombang hijrah ini tentunya pertama kalau berdagang ke Yathrib atau ke Madinah, ini orang-orang Madinah sudah menunggu apa yang akan dijual oleh orang-orang Makkah. Barter bisa. Nah, dengan hijrahnya sebagian para saudagar, para pedagang Muslim ke Yathrib, ya sudah diprediksikan, wah nantinya gak tuku nang dewek. Masa beda agama terus tuku. Sedangkan saudagar-saudagar Muslim sudah berhijrah di dekat mereka, maksudnya di Madinah. Ya pasti akan beli di yang sesama akidah, sama Muslim loh. Nah, ini kekhawatiran mereka. Nah, kita baca dulu. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, baru setelah Bayatul Aqabah ini selesai dan orang-orang pada musim haji ini kan, ini balik ke tempat masing-masing, ke kota masing-masing, ke negara masing-masing. Nah, setelah itu hanya menyisakan waktu 2 bulan saja. Nah, musim atau liburan haji. Musim haji ini kan ya dari dulu sampai sekarang ya sama. Ya. Kalau ada yang menyatakan kepengen cekak desek-desekan terus haji di luar Dzulhijjah, ya wukuf dhewe. Nah, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah Bayatul Aqabah ini terlaksana 2 bulan, hanya 2 bulan saja sudah terasa Mekah kok tambah kosong. Banyak yang sudah berhijrah. Kenapa seperti itu? Karena memang gelombang hijrah itu ada yang terang-terangan, khususnya para pendekar dan juga para orang-orang kaya. Ini tidak sembunyi-sembunyi.
Kalau orang-orang yang biasa dari kalangan para sahabat itu sembunyi-sembunyi, malam hari sembunyi-sembunyi, sembunyi. Tiba-tiba terus, lah kok kosong kabeh ini makai, rumah-rumah kok pada ditinggali gimana? Tapi yang jelas 2 bulan itu sudah terasa banyak orang-orangnya sudah berhijrah. Kaum muslimin yang ada di Makkah itu sudah menjadi status muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 peristiwa yang betul-betul menjadi perhatian, dan ini menjadi contoh bagaimana perjuangan kaum muslimin Makkah, kaum muhajirin ini nantinya untuk berhijrah. Luar biasa. Yang pertama, orang yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan menghadapi tantangan dari keluarganya. Ini dirasakan oleh Abu Salamah dan keluarganya. Beliau dalam rangka berhijrah ini memang sudah menyembunyikan peristiwanya atau kabarnya disembunyikan, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Konangan. Kenapa? Karena Abu Salamah memang dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum ini sudah terkenal di kalangan suku Arab ataupun di suku-suku yang di sekitar orang Arab. Ini sudah kenal Bani Makhzum. Nah, karena keterkenalannya itu ya sempat dicegat. Sudah bersiap dengan Abu Salamah sendiri, dengan istri beliau Ummu Salamah, dan juga anak-anaknya. Siap. Nah, ternyata dicegat, dan nantinya istrinya tetap di Mekah karena dicegah oleh keluarganya, anaknya dicegah oleh pemimpin sukunya. Akhirnya Abu Salamah ini berangkat sendiri. Bisa dibayangkan antara Makkah dan Madinah, berangkat sendiri, yang awalnya mungkin dengan rasa semangat. Kenapa? Karena bareng dengan keluarganya semuanya, istri dan anaknya. Nah, ternyata di tengah perjalanan dicegat, dan hanya bapak itu Abu Salamah yang berangkat. Itu tantangan hati ruhiyah yang luar biasa. Haji wis enak daftarnya bareng, naudzubillah, daftarnya bareng dengan anak-anaknya. Loh, tiba-tiba visae gak metu, mek metu bapakne tok. Bisa padahal itu adalah haji. Pasti akan nelongso, mbok kepiye, sedih pasti itu. Nah, Abu Salamah seperti itu. Nah, parahnya lagi Ummu Salamah ini juga karena berpisah dengan suaminya dulu, ternyata anaknya ini juga dipisahkan dari ibunya. Akhirnya Ummu Salamah ini tidak terasa sampai setahun itu nangis. Nah, sampai ada yang menyampaikan, apa ndak kasihan ala hadhil miskinah. Mana kasihan dengan wanita seperti ini, dipisahkan dengan suaminya, anaknya diambil lagi. Sudahlah, biarkan dia menemui suaminya. Nah, saat itu anaknya juga dipersertakan dan pergi. Mohon maaf, anaknya ndak dulu. Pergi dulu langsung ke Madinah sendirian. Nah, sampai di Masjid Quba, baru ketemu dengan salah seorang sahabat dan diantarkan ke Madinah. Jadi ini satu contoh perjuangan yang luar biasa dari Abu Salamah. Abu Salamah ya. Beda karena nanti di Yathrib itu juga ada suku yang bernama suku Bani Salamah. Jadi di Makkah ada Abu Salamah, ini orang, bukan nama suku. Tapi kalau di Madinah
ada Bani yang bernama Bani Salamah. Ya. Mirip-mirip, ya. Kadang-kadang mengingat-ingatnya itu karena nama-namanya itu yang mirip-mirip. Bani Salamah inilah yang di dalam hadis riwayat Muslim itu karena rumahnya jauh. Ini yang rumahnya jauh dari masjid sini. Siapa? Jadi Bani Salamah ini perkampungannya, saya mampir dulu ya ke Bani Salamah. Bani Salamah ini perkampungannya itu di sekitar Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi, pusat pemerintahan Rasulullah SAW, Yathrib atau Madinah, itu sekitar 5 kilo. 5 kilo itu sini mana? Suramadu 5 kilo ya? Ada 5 kilo. Kurang jauh. Ya, sekitar 5 kilo. Nah, karena tempatnya yang jauh itu, perkampungan Bani Salamah di dekat Masjid Qiblatain, sementara Masjid Nabawi itu sejauh itu, maka sempat terucap dari kepala suku Bani Salamah itu pengen pindah perkampungan, bedol desa ke dekat Masjid Nabawi. Nah, Rasulullah SAW mendengar itu dipanggil kepala sukunya. Sini. Betul dah, saya kok dengar sampean apa pindah sak kampung apa pindah nang pinggir Madinah atau pinggir Masjid Nabawi. Leres ya Rasul, benar ya Rasulullah. Kenapa? Supaya kami bisa sholat betul-betul dekat dengan Masjid Nabawi. Karena seperti itu Rasulullah SAW menjawab, dan jawaban beliau diulangi 2 kali. Bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum. Nah, ini perkataan ini atau sabda ini disampaikan 2 kali oleh Rasulullah SAW. Bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW melarang untuk pindah. Tapi setelah melarang, Rasulullah SAW memotivasi. Ojo pindah. Rumahmu jauh dari Masjid Nabawi dan engkau bisa sholat berjamaah 5 waktu itu dengan segala kesusahannya. Bayangkan 5 kilo ya. Yang sepeda motor gelis. Tapi kalau onta, terus nih zuhur ngono, panas, lumayan. Bukan lumayan kalau di sini, lumayan kalau di sana. Perjuangan yang luar biasa, 5 kilo. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Bani Salamah diyarakum, Bani Salamah diyarakum, tetap saja, ndak usah pindah. Kenapa? Tuktabu atharukum. Langkahmu itu, athar itu sebetulnya bekas, jejak, teracak dari wong Jawa. Jejakmu itu tuktabu, ditulis pahala. Maka dalam hadis yang lain, yang kanan itu pahala, yang kiri menghapus dosa. Nah, ini 5 kilo, pirang langkah. Maka Bani Salamah pun karena sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti itu, Rasulullah SAW tidak langsung mencak-mencak, lah kau oleh haram, enggak. Bani Salamah diyarakum, sampeyan dolokno kono ae, kau usah pindah. Kenapa? Tuktabu atharukum. Nah, ini Bani Salamah. Dalam hadis ini Bani Salamah yang memang ada di Madinah memang. Nah, yang menjadi gambaran betapa beratnya hijrah yang nomor 1 adalah Abu Salamah. Mirip-mirip ya. Semoga bisa. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang menjadi gambaran luar biasa dari warna hijrah adalah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi.
Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ini secara singkat begitu mirip dengan Abdurrahman bin Auf. Kan ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Nah ini termasuk yang terang-terangan. Sebelum hijrah, apa istilahnya? Membawa harta kekayaan. Memang Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi ini kan Ar-Rumi ya. Berarti bukan orang Quraisy. Nah, datang ke suku Quraisy, datang ke Mekah itu memang tidak punya apa-apa. Tapi otak dagangnya luar biasa. Akhirnya pendatang dan kaya raya. Sugih. Maka saat berhijrah, santai berhijrah. Dicegat pula. Suhaib, engkau datang ke kabilah kami dengan tidak membawa apa-apa. Nah, kalau engkau berhijrah, ya seperti engkau keluar atau masuk dalam kabilah kami. Artinya, nek mlebu gak nggawa apa-apa blas, ya berarti metu aja nggawa apa-apa. Kalau masuk ndak bawa apa-apa, maka keluar juga ndak bawa apa-apa. Jangan bawa apa-apa. Suhaib ditantang seperti itu, dipertegas. Kalau saya ndak bawa apa-apa, artinya saya tinggalkan semuanya, apakah engkau membiarkan saya hijrah? Kata yang nyegat, ya. Ya wis, PNKB. Wis PNKB. Nah, ini salah satu yang hijrah seterang-terangan itu adalah orang-orang bangsawan, orang yang punya harta, kaya raya. Artinya ya tidak hanya Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf kan memang dari suku Quraisy. Nah, ini dari Suhaib. Ini dari luar Ar-Rumi, berarti orang Rum. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, nah ini contoh yang kedua. Ada juga yang seperti Umar ibnul Khattab yang sangat-sangat sering kita dengar bagaimana cara dan model beliau berhijrah. Selain memang orang yang bangsawan, tetapi Umar bin Khattab juga pertama safiruha. Safir itu duta besar. Jadi kalau ada masalah-masalah yang pelik antara suku, itu Umar bin Khattab itu juga dijadikan duta besar untuk apa istilahnya, mendamaikan. Artinya bahasa Umar bin Khattab itu bagus juga, lesannya. Pilihan katanya luar biasa, safiruha. Yang kedua, qawiyuha la yughlab. Awake gede, kuat. La yughlab. Jarang kalah. Nek gelut menangkan, penangan. Kalau naik kuda bisa menaik atau bisa menunggangi kuda itu dengan bagus. Bahkan di salah satu peristiwa tanpa pelana. Itu nek gak iso langsung yopo. Nek gak kuat, gak mungkin lah orang-orang seperti saya ndak ngepes ya. Saya ndak. Tapi kalau orang-orang kayak kita ini koyo ndak bisa, ndak naik kuda tanpa pelana. Iso-iso ya brutune hilang kan. Nah, gimana wong itu langsung dengan bertandem dengan punggung kuda. Kalau ndak orang kuat betul-betul kuat terbiasa, oh gak iso. Nah, Umar bin Khattab satu peristiwa itu menunggang kuda tanpa pelana dan tanpa tali kekang. Nah, dalam bahasa Arab itu tali kekang disebut zimam. Wonten sing arane zimam. Zimam itu tali kekang kuda. Tanpa itu hanya jembele apa? Dibatek gini aja berarti ndolok. Nanti kalau lari berarti rambut kuda yang ada di sininya itu dikibaskan lari. Kalau pengen mandek rambutnya dijambak, rambutnya apa? Kuda itu dijambak mandek. Qawiyuha la yughlab.
wis pilihan katanya bagus, artinya pinter, berdiplomasi, gede dhuwur kuat. Nah, Al-Ghani, Ghani. Umar juga termasuk jajaran dari para sahabat yang sugih. Beda-beda ya. Kalau Umar bin Khattab ini, kalau tidak salah, kekayaan beliau itu berada di properti. Duwe makeh. Propertinya banyak. Bu, kalau sekarang mungkin kos-kosan lebih. Tapi tidak tahu realnya propertinya ini memang perumahan begitu tak, atau tapi yang ada dalam sirah beliau ini sugih karena propertinya banyak. Nah, maka gaya Umar untuk hijrah pun mengikuti apa yang dia punya. Sugine oleh, kuat yo, ngomong yo pandai. Maka dipraktekkan ketiga-tiganya. Misalnya bahkan sholat dulu dan tidak tanggung-tanggung di depan Ka'bah, sholat dulu, terus memanggil semua yang ada di situ sambil menyampaikan, fa inni muhajir, saya akan hijrah. Siapapun yang pengen anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, ibunya kehilangan anaknya, maka cegat saya di belakang gunung Madinah, gunung Mekah ini. Saya akan lewat situ. Nah, maka ya tidak ada yang berani untuk bisa mencegat orang yang tiga unsur ini ada semuanya. Secara bahasa bagus, secara kekuatan gaono singalano, secara ekonomi berada di atas juga. Tidak ada orang yang berani untuk bisa mencegat Umar ibn Khattab. Nah, ini cara-cara yang memang ya macam-macam para sahabat. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri itu sebelum-sebelumnya itu sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ontanya sudah disiapkan. Onta yang terbaik yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq dipersiapkan untuk Rasulullah SAW. Bekal sudah dipersiapkan juga. Nah, tapi saat Abu Bakar ini meminta kepada Rasulullah, kita tidak hijrah tak? Tidak mengikuti para sahabat ini, tinggal sedikit para sahabat yang ada di Makkah ini. Nah, maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jawaban Rasulullah SAW inilah yang sebagai nantinya engkau harus menolongku. Salah satu dari poin baiat, jika saya betul-betul akan berhijrah. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saat Abu Bakar As-Siddiq ini mau menyampaikan, mari Rasulullah kita berhijrah. Kendaraan sudah saya siapkan, bekal sudah ada, mari. Kata Rasulullah SAW, saya menunggu perintah dari Allah. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, selain memang seorang pemimpin berarti memastikan orang-orang atau Muslim yang mau berhijrah itu betul-betul dipastikan oleh Rasulullah SAW. Tapi juga kenapa Rasulullah SAW hijrahnya belakangan? Karena memang menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW ini adalah perintah Rasulullah SAW, silakan. Maka hanya perlu waktu 2 bulan saja, Mekah itu sudah kelihatan kosongnya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri berhijrah menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pertama ya tahu bahwa beliau adalah Rasulullah SAW, menunggu perintah itu ya tidak langsung ngesusoni begitu, enggak.
Ya memang kalau sudah disampaikan saya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ya ngenteni saja. Dan ternyata jemaah sekalian, dari peristiwa itu Abu Bakar menawari Rasulullah SAW untuk berangkat, itu sampai menunggu itu lebih panjang waktunya ketimbang para sahabat hijrah ke sana. Kalau tadi 2 bulan, maka menunggu itu sampai 4 bulan. Tunggu kok kono perintah piye sido taga 4 bulan. Bayangkan, bekal sudah diatur, sudah dibungkus, sudah di packing. Nah terus nunggu 4 bulan. Itu kalau betul-betul enggak, karena keimanan seorang Abu Bakar As-Siddiq, berangkat dhewe, tak berangkat dhewe. Nah sekadung tak bunteli kabeh. Tapi karena memang Abu Bakar As-Siddiq, ya, keimanan beliau seperti itu, nunggu ya nunggu sampai dengan waktunya tiba dan perintah itu tiba. Jadi jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, ini dengan hal seperti itu memang para sahabat Rasulullah SAW ini menjadi contoh yang luar biasa. Jadi 3 contoh bagaimana para sahabat, warna-warninya para sahabat untuk dalam berhijrah ini memang ya luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW. Pokoknya di saat keimanan itu mencuat mau ada, insya Allah yang ada di depan kita adalah kebahagiaan. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang saya lupa tadi untuk menyampaikan. Setelah baiat ini kan balik semuanya toh ke, nah sebelum balik memang orang-orang Yathrib ini dan juga Rasulullah SAW membutuhkan nukoba, nakib. Bahasa kita arif. Arif itu orang yang paham, yang mengetahui, untuk bisa mendeteksi atau mengamati apakah poin-poin itu benar-benar dilakukan di sana atau enggak, di Yathrib sebagai persiapan atau enggak. Nah maka ditentukan dari 9 orang dari suku Aus dan 3 dari suku Khazraj. Berarti 9 tambah 3 itu berapa? 12 ya. 12. Itsna asyara naqiba. Ada yang berpendapat kenapa kok angka 12? Seperti halnya dalam peristiwa Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Itsna asyara naqiba. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Ya memang Rasulullah SAW menginginkan 12 nuqaba, 12 nakib, 12 orang yang menjadi pengawas lah nakib itu. Pengawas, betul-betul tahu apakah poin-poin yang ada, 5 poin yang ada dalam perjanjian tadi dilakukan atau enggak. Nah itu Rasulullah SAW mengutus atau memilih 12 orang dari orang-orang Yathrib untuk bisa mengawasi itu. Sehingga di saat hijrah atau di saat memang Rasulullah SAW ini berangkat, itu memang di sana sudah betul-betul dipersiapkan. Nah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah di tahun ke-13. Karena tahun ke-13 berarti tahun akhir Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah, yang selanjutnya nantinya akan berpindah fase dakwah itu di fase Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pencerahan tentang Islam ini sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya, sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah memerintahkan ini, memerintahkan itu, dan kita sudah mempunyai ilmunya, kita bisa melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.